Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali untuk bertemu bersama-sama dalam rangka kita belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hamba Allah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah taala kehendaki seorang hamba itu mendapatkan kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar, kebaikan yang meliputi kebaikan dunia dan akhirat, maka niscaya Allah kelak akan mudahkan baginya untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Kita masuk pada Al-Mas'alatul Khamisah, poin yang kelima. Al-halatul lati yajibu 'alal musafiri fiha itmamus shalah. Keadaan-keadaan yang menjadikan seorang musafir itu wajib untuk menyempurnakan sholatnya, ya, wajib untuk menyempurnakan sholat, artinya tidak mengqashar sholatnya. Hunaka suwarun wa halatun tustathna min jawazil qasri fis safar. Terdapat beberapa keadaan yang menjadikan diperkecualikannya kebolehan untuk mengqashar bagi orang yang melakukan perjalanan jauh. Di antaranya yang pertama adalah idza tammal musafiru bimuqimin. Jika seorang musafir itu menjadi makmum, ya, dengan orang yang muqim. Misalnya ada seorang musafir sampai di masjid sini pada waktu maghrib, kemudian dia salat bersama kaum muslimin yang muqim di masjid ini, maka musafir ini wajib untuk sempurna sholatnya, ya. Kalau maghrib jelas sempurna, ya. Semisal sholat isya lah, ya, sholat isya, nah, maka dia harus sempurna sholat isyanya 4 rakaat, tidak boleh dia sholat 2 rakaat, ya. Fayalzamuhul itmam, yang wajib bagi dia adalah menyempurnakan sholatnya berdasarkan sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan juga perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya tentang menyempurnakan sholat di belakang orang yang mukim, beliau mengatakan tilka sunnatu Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah termasuk sunnahnya Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan, ya, misalnya ada orang itu yang dia seorang musafir datang ke salah satu masjid yang mana dia ini sholat bersama imam yang mukim, tapi dia masbuk, tersisa 1 rakaat dia sholat bersama imam yang mukim ini. Bolehkah bagi seorang musafir ketika dia menambahkan sisa sholatnya, dia kemudian meniatkan mengqashar sholatnya sehingga dia hanya menambah berapa? 1 rakaat saja. Bolehkah seorang musafir melakukan hal seperti ini? Boleh tidak kira-kira? Boleh atau tidak boleh? Ada yang jawab boleh. Ya, jadi berdasarkan poin pertama ini, ya, dengan keadaan apapun seorang musafir kalau dia sholatnya itu berjamaah bersama imam yang mukim, maka dia wajib menyempurnakan sholat seperti halnya sholatnya orang yang mukim, ya. Jadi kalau dia misalnya mendapati hanya 1 rakaat, ya, dalam sholat berjamaah bersama imam yang mukim, maka dia tersisa 3 rakaat yang harus dia sempurnakan, ya. Tidak boleh kemudian dia langsung meniatkan apa? Sholat qashar.
Kemudian yang kedua, idza tamma biman yashukku fihi hal huwa musafirun au muqim. Jika seseorang yang dimaksud di sini musafir ya, itu menjadi makmum dengan seseorang yang diragukan apakah dia musafir atau orang muqim. Misalnya dia datang ke masjid yang biasa disinggahi oleh musafir, dan pada saat dia mendapati di situ ada jamaah kaum muslimin melaksanakan sholat, dia ingin bersama jamaah tersebut, tapi dia ragu ini orang musafir apa mukim. Karena bisa saja kan masjid-masjid di pinggir jalan mungkin ada imam rawatibnya, kan bisa saja ya, bisa saja demikian. Nah pada saat itu dia sholat, mungkin masjidnya seperti ini ada mihrabnya misalnya, dia sholat jadi imam di mihrabnya, di mihrab masjid itu. Dan masjid itu mungkin hanya masjid seperti yang ada di kalau di tol itu Pak, rest area, nah gitu, rest area, iya, di rest area itu kan biasanya ada masjid, dan di situ kan juga ada imam rawatibnya, ya. Terkadang ya kita temukan ada masjid di rest area itu yang ada imam rawatibnya, dikelola dengan baik. Nah ada orang itu sholat bersama rombongan misalnya atau jamaah di belakangnya. Nah dia datang, dia musafir. Nah dia melihat orang ini musafir atau bukan ini yang jadi imam dan orang-orang yang jadi makmum juga di belakangnya ini. Apakah rombongan musafirin ataukah mereka ya jamaah tetap di situ yang mukim, atau imamnya adalah imam rawatib yang mukim di situ. Nah dalam kondisi ragu-ragu seperti ini diterangkan di sini, fa idza dakhala fis salati khalfa imamin wa la yadri ahwa musafirun am muqim. Apabila seseorang masuk ke dalam sholat di belakang imam yang dia tidak ketahui apakah imam itu musafir atau mukim, ka'an yakuna fil matari wa nahwihi, ya, seperti sholat di bandara dan yang semacamnya, fa innahu yalzamuhul itmam. Nah ini, maka yang wajib bagi dia adalah menyempurnakan sholat tersebut. Kenapa? Li'annal qasra la budda lahu min niyatin jazimatin, amma ma'at taraddudi fa innahu yatim. Ya, li'annal qasra, karena salat dengan mengqasar itu harus ada pada salat tersebut atau pada orang yang mengerjakannya itu niat yang kuat. Adapun jika terdapat keraguan-raguan di dalamnya, maka yang wajib adalah menyempurnakannya. Nah tadi ketika seorang musafir datang, dia ragu ini imamnya musafir atau bukan. Kalau imamnya bukan musafir mesti apa? Iya, sempurna sholatnya. Apalagi kalau dia masbuk misalnya ya. Tapi kalau dia misalnya musafir, berarti dia akan mengqasar sholatnya. Maka yang tepat adalah dalam kondisi seperti ini adalah menyempurnakan sholatnya ya, karena menyempurnakan sholat itu asal daripada pelaksanaan sholat tersebut. Artinya ini sesuatu yang bersifat pasti, mesti begitu gitu. Pokoknya mesti seperti itu ya. Adapun apakah dia musafir atau tidak itu perkecualian. Tapi asal sholat itu adalah tidak dikosor. Nah sehingga dia wajib untuk menyempurnakannya, karena yang yakin itu dibangun di atas asalnya ya, di atas asalnya. Kemudian yang ketiga, idza dzakara salata hadrin fis safar, jika dia teringat dia belum sholat sebelum dia melakukan safar. Misalnya begini, nah ini disebutkan karajulin musafir, seperti seseorang melakukan perjalanan jauh, fi athna'i safarihi tadzakkara annahu shalla dhuhra fi baladihi bighairi wudu'in atau tadzakkara salatan faitatan fil hadar. Jadi ada orang melakukan perjalanan jauh, di tengah-tengah perjalanannya dia ingat bahwa tadi dia sholat duhurnya itu dalam keadaan belum berwudu. Itu pada saat dia belum berangkat, masih di kotanya. Atau dia teringat sholat yang belum dia kerjakan pada saat dia belum safar. Ya, mungkin tergesa-gesa atau bagaimana, dia langsung berangkat ya. Misalnya berangkatlah dia itu
apa namanya, di waktu zuhur ya, pada saat seharusnya dia sholat zuhur terlebih dahulu atau sebelum zuhur dia berangkat ya, zuhur ya, masuk zuhur, sudah masuk zuhur, yang seharusnya dia sholat zuhur dulu dia baru berangkat, itu enggak ya. Misalnya jam 2 dia menunda sholat zuhurnya, dia baru berangkat terus di tengah jalan dia misalnya mengqashar sholat asarnya. Nah, terus mau masuk maghrib misalnya, baru dia ingat, loh iya tadi saya belum sholat zuhur. Nah, maka yang harus dia lakukan adalah dia sholat zuhur, dan sholat zuhurnya tidak boleh diqashar. Kenapa? Karena ini qadhaan ya, mengqadha sholat zuhur yang tadinya dia diwajibkan untuk menjalankannya secara sempurna, sehingga dalam kondisi seperti ini dia harus mengqadha sholat zuhurnya dengan sempurna pula, karena dia tadi meninggalkan sholat zuhurnya sebelum mendapat keringanan untuk mengqashar sholatnya. Paham ya? Jadi seperti itu, sehingga dia harus melaksanakan sholat zuhurnya itu dalam kondisi sempurna. Huna yalzamu an yusalliha tamatan ya, dalam kondisi seperti ini wajib bagi dia untuk sholat secara sempurna berdasarkan sabda Nabi SAW, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholatnya atau dia lupa, kemudian hendaklah dia melaksanakan sholat tersebut ketika dia ingat, yakni yusalliha kama hiya, yaitu maksudnya adalah sholatlah dia seperti sholat yang telah dia tinggalkan. Kalau memang dia tidak sholat zuhur karena tertidur atau karena lupa, pada saat dia ingat atau dia sudah terbangun, dia sholatlah zuhur 4 rakaat seperti halnya sholat zuhur biasa ya. Wali anna hadhihi shalah lazimathu tamatan fayajibu alaihi qada'uha tamatan, dan dikarenakan sholat ini ya, kewajibannya adalah dengan dilaksanakan sempurna, karena tadi belum mendapat keringanan untuk mengqashar sholatnya ya, karena dia pada saat itu masih di negerinya dalam kondisi dia diwajibkan sholat zuhur dengan sempurna, maka wajib bagi dia mengqadhanya karena dia meninggalkan kewajibannya tadi ya, dia wajib mengqadhanya dengan sempurna pula. Kemudian yang keempat, idza ahramal musafiru bi shalatin yalzamuhu itmamuha fa fasadat wa a'adaha. Jika ada seorang musafir dia takbiratul ihram kemudian melakukan salat, maka wajib bagi dia menyempurnakannya ya, atau dia berkomitmen untuk menyempurnakan salat tersebut, kemudian salatnya batal dan kemudian mengulanginya ya, ka'an yusallil musafir khalfa muqimin fa yalzamuhu fi hadzal halatil itmam fa idza fasadat alaihi hadhihi shalah thumma 'adaha lazimahu i'adatuha tamatan. Seperti seorang musafir salat di belakang orang yang mukim, salat berjamaah imamnya muqimin, maka kemudian tentunya dalam keadaan seperti ini dia wajib salat dengan sempurna seperti halnya imam itu salat. Misalnya salat zuhur ya, seorang musafir di tengah jalan dia sholat zuhur bersama imam yang mukim di satu masjid, maka tentunya dia wajib untuk sholat 4 rakaat jika mengikuti imam secara sempurna. Nah ternyata di tengah-tengah sholat batal sholatnya, kentut misalnya, maka kemudian dia kembali berwudu, ternyata setelah wudu dia kembali sholat sudah selesai. Nah, maka apakah orang ini dia mengqashar salatnya atau menyempurnakannya? Disebutkan di sini dia harus menyempurnakannya. Ya, tidak mengqasharnya. Ya, kecuali kalau dia datang ke masjid, kemudian dia tidak mendapati jamaah misalnya, ya, tidak sholat jamaah di situ, tidak mendapatinya, maka dia boleh mengqashar salatnya. Tapi kalau dia sudah mendapati meskipun kemudian dia batal, dia ingin mengulang lagi sholatnya, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Wajib bagi dia mengulanginya dengan sempurna, li'annaha i'adatun li sholatin wajibatil itmam, karena dia mengulang untuk sholat wajib yang dilakukan dengan sempurna, karena dia mengulangi sholat yang tadi dia batal
sedangkan pada saat sholat itu dia diwajibkan untuk sholat dengan sempurna, maka dia harus mengulanginya dengan sempurna pula. Idza nawal musafirul iqamatal mutlaqata awil istitan, jika ada seorang musafir itu dia niat untuk tinggal di tempat tujuan dia safar, dia tinggal dia tinggal dengan niat tinggal mukim gitu ya, bukan untuk tinggal sementara, bukan ya. Tinggal sementara kalau misalnya masih ada keperluan-keperluan di tempat itu ya, dia tinggal sementara hanya semalam 2 malam terus kemudian dia balik, maka ini berbeda. Tapi kalau orang musafir itu datang dan sampai di tujuan itu dia niat mukim tinggal, seperti yang saya contohkan pada pertemuan yang lalu, misalnya seorang pelajar dari Indonesia belajar di kota Madinah, terus sampai di sana dia niat mukim tinggal di sana karena memang dia nanti tinggalnya sekian tahun gitu. Nah, maka yang seperti ini wajib bagi dia pada saat itu juga menyempurnakan sholatnya bersama kaum muslimin yang mukim di daerah tersebut ya, kalau sudah ada niat seperti itu ya. Tapi kalau tidak ada niat untuk menetap ya, karena memang kebutuhannya hanya beberapa waktu saja, maka dia boleh untuk mengqashar sholatnya. Nah, kita baca di sini, jika seorang musafir itu meniatkan iqamah secara mutlak, tinggal secara mutlak dalam suatu negeri, alladzi safara ilaihi, yang menjadi tujuan safarnya, duna an yuqayyida dzalika bi zamanin muayyanin, tanpa mengikatkan waktu tertentu untuk tinggal di situ, atau mengikatkan diri pada pekerjaan tertentu yang dilakukan di beberapa waktu di tempat tersebut atau negeri tersebut. Wa kadzalika idzan maka yang seperti ini dia harus menyempurnakan salatnya. Wa kadzalika idza nawa ittikhadh hadhil balad watanan lahu, demikian juga jika dia niatkan ya, dia menjadikan tempat tinggalnya ini adalah watanan lahu, negerinya, pindah negara misalnya ya, ngungsi misalnya dari Suriah pindah ke Turki misalnya atau ke Saudi misalnya. Nah, sampai di negeri itu dia kemudian meniatkan untuk tinggal di negeri tersebut, untuk jadi negerinya. Nah, berarti sudah tidak lagi statusnya musafir, tapi statusnya adalah muqim. Fa inna yalzamu itmamus shalah, maka yang seperti ini mewajibkan dia untuk menyempurnakan salatnya. Li'annahu qad inqata'a hukmus safar fi haqqihi. Mengapa langsung dia wajib melakukan salat dengan sempurna, tidak menunggu seperti yang diterangkan kemarin itu? Ada yang berpendapat 4 hari kan gitu ya, atau beberapa hari. Li'annahu qad inqata'a hukmus safar fi haqqihi, karena sudah terputus hukum safar pada dirinya. Ya, yang namanya safar itu kan kalaupun sampai pada tujuannya itu kan dia tidak memiliki niat untuk menetap di situ. Ya, dia hanya sementara tinggal di situ sampai hajat keperluannya telah terpenuhi, selesai, baru kemudian kembali. Nah gitu. Tapi kalau sudah niatnya itu tinggal di situ, berarti sudah dia tidak lagi statusnya musafir, karena sudah dia tinggal di situ. Maka pada saat itu juga dia sudah tidak boleh lagi mengqashar salatnya. Ya, fa idza qayyada as-safar bi zamanin muayyanin yantahi aw 'amalin yanqadi fa innahu musafirun yaqsiru shalah. Jika ya, safarnya itu masih terikat dengan waktu tertentu yang nanti akan ada batas akhirnya dia berada di negeri atau tempat tujuan safarnya tersebut, sehingga dia kemudian kembali pulang, atau terikat dengan pekerjaan yang sampai dia selesaikan kemudian dia kembali lagi ke negeri asalnya, fa innahu musafirun, ya, maka dia ini digolongkan sebagai musafir yang boleh mengqashar salatnya, ya, boleh mengqashar salatnya. Nah, ini pembahasan mengenai qashar yang tersisa ya. Kita telah baca beberapa poin kemarin mengenai pembahasan mengqashar salat bagi musafir. Sekarang kita masuk poin yang kedua, tsaniyan ya, al-jam'u bainas salataini,
menjamak di antara dua sholat. Menjamak sholat itu tidak selalu kaitannya dengan safar, ya. Termasuk dalam keadaan tidak safar, dalam keadaan mukim sekalipun, ada keadaan-keadaan itu yang dibolehkan seseorang untuk menjamak sholat. Yang erat kaitannya dengan safar itu mengqashar sholat. Mengqashar, ya. Apa bedanya jamak sama qashar? Kalau qashar itu mengurangi yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalau menjamak menggabungkan 2 sholat dengan tanpa mengurangi atau dengan mengurangi, ya. Jika dia menjamak saja maka tidak mengurangi. Jika dia menjamak qashar berarti, ya, mengurangi yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dilakukan dalam satu waktu dari 2 waktu sholat, ya. Misalnya zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat dijadikan satu, dilakukan di waktu zuhur atau di waktu asar. Ini jamak qashar. Kalau jamak qashar itu dilakukan apa? Erat kaitannya dengan kondisi safar. Tapi kalau jamak saja tidak selalu dalam kondisi safar. Waman yubahu lahu dzalik, orang yang dibolehkan untuk melakukan belum, ya, kok sampai lompat sih. Al-mas'alatul ula, ya. Permasalahan yang pertama pada poin yang kedua ini, fi masyru'iyatil jam'i baina salataini, dalam kaitannya dengan disyariatkan jamak di antara 2 salat dan siapa yang dibolehkan untuk melakukannya. Jadi yang perlu untuk kita garis bawahi di sini, orang itu boleh melakukan jamak salat itu li'anna fihi masyaqqatun, karena di dalam keadaannya ada kesulitan. Masyaqqah ini kuncinya. Ketika Anda merasakan bahwa Anda menghadapi sesuatu yang sulit sehingga membuat Anda sulit pula untuk melakukan sholat itu tepat pada waktunya, maka Anda diberikan keringanan untuk melakukan jamak. Itu kuncinya di situ. Ya, masyaqqah di sini kesulitan yang sifatnya kesulitan beneran, ya, bukan kesulitan yang dibuat-buat. Emang ada kesulitan yang dibuat-buat? Ya, kesulitan beneran. Nanti kita baca beberapa contoh-contoh, ya. Ada beberapa contoh-contoh, tapi di sini hanya sedikit contohnya diterangkan di sini. Nah, kita baca dulu. Yubahu bis safari alladhi taksuru fihi shalah al-jam'u baina adh-dhuhri wal 'ashr. Dibolehkan dalam melakukan perjalanan jauh, ya, yang mengqashar di dalamnya salat itu menjamak antara zuhur dan asar, wal maghrib wal isya fi waqti ihdahuma, dan menjamak maghrib dan isya di waktu dari salah satu di antara keduanya. Jadi boleh menjamak sekaligus mengqasharnya, gitu, ya. Ini jika safar. Berdasarkan hadis Mu'adz bahwasanya Nabi SAW ketika perang Tabuk, beliau jika berangkat sebelum tergelincirnya matahari, maka Nabi SAW mengakhirkan sholat zuhurnya, ya, sehingga beliau menjamak sholat zuhurnya kepada waktu asar, dan pada saat asar beliau sholat keduanya secara bersama-sama, menjamak qashar di waktu asar. Ini jika Rasulullah berangkatnya sebelum datang waktu zuhur. Ini bisa dilakukan, ya. Semisal kita safar, sebelum kita berangkatnya kita sebelum waktu zuhur, maka boleh kita mengakhirkan sholat zuhur itu kita jamak dengan sholat asar di waktu asar, ya, dengan juga mengqasharnya misalnya. Wa idza irtahala ba'da zayghi syamsi shalla adh-dhuhra wal 'ashra jami'an thumma sara. Dan ketika, ya, irtahala ba'da zayghi syamsi, beliau itu berangkat setelah tergelincirnya matahari, maka beliau salat zuhur dan asar jami'an dalam kondisi, ya, menjamaknya, thumma sara, kemudian beliau
ya berjalan kembali ya, atau kemudian beliau berangkat ya, jadi ini menjamak zuhur dan asar. Kalau ini ya, kalau orang itu melakukan perjalanan, jika dia belum melakukan perjalanan, belum dia keluar rumahnya, belum dia melakukan perjalanan atau belum sampai keluar dari kotanya, terus kemudian datang waktu zuhur, maka di situ dia boleh menjamak zuhur dan asar, tapi tidak mengkosornya, tidak mengkosornya. Jadi menjamaknya. Wa kana yaf'alu mithli dzalik fil maghribi wal isya. Ya. Demikian juga Rasulullah melakukan seperti itu di waktu maghrib dan isya. Artinya maghrib dan isya bisa dijamak ya. Jadi yang tidak bisa dijamak hanya sholat subuh saja. Wa sawa'un kana sa'iran am nazilan. Kebolehan melakukan jamak dalam sholat itu baik dalam kondisi di tengah-tengah perjalanan atau dalam kondisi nazilan, sudah berhenti di suatu tempat. Ini bagi yang safar ya. Li'annaha rukhsatun min rukhasis safar, karena ia merupakan satu bentuk keringanan dari keringanan-keringanan yang diberikan pada saat safar. Jadi kalau misalnya Anda melakukan safar, baik masih di tengah jalan atau sudah sampai pada tujuan, Anda diberikan keringanan boleh menjamak sholat, menjamak qashar ya tentunya. Sehingga di sini falam yu'tabar fiha wujudus sayri kasairi rukhasihi ya. Tidak dipersyaratkan di dalam keringanan tersebut adanya perjalanan, masih di tengah jalan enggak ya, seperti apa sairil rukhasi, seperti seluruh keringanan-keringanan yang diberikan di saat safar. Illa, kecuali, nah ini annal afdhala lin nazili adamul jam'i, kecuali yang lebih afdal bagi orang yang sudah sampai pada tujuan atau sudah berhenti di tengah jalan ya, untuk beberapa waktu misalnya, itu adamul jam'i, untuk tidak menjamak sholatnya. Meskipun menjamak sholatnya boleh, tapi yang lebih afdal tidak menjamaknya, cukup mengkosornya saja. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajma' bi Mina wa qad kana nazilan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika sampai di Mina, beliau tidak menjamak sholatnya ya, dan saat itu beliau berhenti di Mina dalam kondisi nazil, berhenti di Mina, yang menunjukkan bahwa afdalnya kalau orang itu sudah sampai pada tujuannya, dia berhenti, atau mungkin masih di tengah jalan yang seharusnya dia masih melanjutkan perjalanan tapi dia sudah berhenti, maka dia tidak perlu menjamak sholatnya. Akan tetapi boleh, terutama kalau dalam kondisi mendapatkan kesulitan ya, mendapatkan kesulitan. Kalau tidak dijamak qashar, ini akan kesulitan ya, orang yang melakukan safar ini, entah karena mungkin sampai di tujuan misalnya, atau sampai di satu negeri tujuannya itu dia masih mungkin berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyelesaikan hajat keperluannya, maka di situ boleh dia untuk menjamak qashar ya. Tapi kalau misalnya tidak dia dapati masyaqqah, kesulitan, setelah dia sampai pada tujuan tempat dia safar dan dia bermukim beberapa waktu ya, bukan mukim yang seterusnya tapi mukim beberapa waktu, maka di situ dia cukup mengqashar sholatnya saja. Ini berkenaan dengan apa tadi? Safar ya, berkenaan dengan safar. Nah, setelah itu diterangkan di sini wa yubahul jam'u li muqimin maridin yalhiquhu bitarkihi masyaqqah. Dibolehkan untuk menjamak sholat, ini menjamak saja, tidak pakai qashar, bagi seorang yang mukim dalam keadaan sakit, yang jika dia meninggalkan jamak dalam sholat itu akan menyulitkan dirinya,
Kan ada orang sakit itu yang berat gitu ya, sampai rasa sakit yang berat itu membuat dia itu sering ketiduran, sering tertidur, bahkan mungkin pingsan, yang membuat dia kesulitan untuk sholat tepat pada waktunya. Nah, maka pada saat dia siuman atau dia terbangun di saat itu, misalnya waktunya misalnya masuk di waktu maghrib misalnya, nah, maka dia segerakan sholat maghrib beserta apa? Sholat isya. Dia menjamak sholatnya. Ya, setelah itu mungkin dia beristirahat. Nah, dia sudah tidak lagi kepikiran ya kalau seandainya dia tertidur atau pingsan misalnya, ya, karena dia sudah menjamak sholatnya. Ini berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matarin. Rasulullah SAW pernah menjamak antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya di kota Madinah. Min ghairi khaufin wala matar, bukan karena sebab takut dan bukan karena sebab hujan. Ini pernah dilakukan meskipun tidak sering Nabi melakukannya. Artinya tidak ada sebab-sebab yang mendesak untuk dilaksanakannya sholat dengan menjamak waktu sholat yang berikutnya. Tanpa rasa takut maksudnya apa di sini? Takut apa maksudnya? Dalam kondisi tidak dalam keadaan diserang musuh. Khauf itu maksudnya di situ adalah karena ada serangan dari musuh. Dan dalam riwayat yang lain min ghairi khaufin wala safarin, ya, dalam keadaan tidak merasa takut dari serangan musuh, ya, dan tidak pula safar karena sebab bepergian jauh. Ya. Dikiaskan pula dalam kaitannya dengan rasa takut, ini adalah sesuatu yang dikhawatirkan. Seperti misalnya seseorang mengkhawatirkan keadaan anaknya yang masih kecil, ya, mungkin sakit atau mungkin karena apa sehingga dia harus terus menungguinya, ya, makanya dibenarkan. Atau dia merasa khawatir atau takut, itu maksudnya misalnya dalam kondisi apa? Misalnya dalam kondisi ada bencana alam atau rumahnya terbakar atau hal-hal yang serupa dengan itu, ya. Ini semuanya termasuk masyaqqah, ya, termasuk masyaqqah, kesulitan yang membuat bolehnya seseorang itu menjamak sholatnya. Falam yabqa illa uzrul marad, ya, tidak tersisa di sini kecuali uzur yang berupa sakit. Wali anhu sallam amaral mustahadha bil jam'i baina salataini. Ya, Rasulullah juga pernah memerintahkan, ya, seorang wanita di masa beliau yang mustahadhah, yang dalam kondisi mengeluarkan darah penyakit, itu untuk menjamak di antara dua sholat. Ya, teknisnya pada saat itu Rasulullah memerintahkan, ya, wanita tersebut untuk sholat misalnya di waktu zuhur, tapi zuhurnya itu diakhirkan mendekati waktu sholat asar. Ya. Hendaklah kemudian dia mandi di waktu akhir zuhur tadi itu, kemudian dia mengganti pakaiannya, dan kemudian dia sholat zuhur tersebut dengan menjamak sholat asarnya, ya. Jadi sholat zuhurnya dilakukan di awal sholat asar, gitu. Demikian pula di waktu maghrib dan isya. Nah, sehingga karena sebab sakit dibolehkan menjamak di antara dua sholat. Wal istihadha naw'un minal marad, istihadha termasuk jenis dari sakit. Waqad qila li Ibnu Abbas fil haditsil madhi lima fa'ala dzalik. Dan ditanyakan kepada Ibnu Abbas dalam hadis yang tadi itu, ya, mengapa beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu? Maka Ibnu Abbas mengatakan kai la yuhrija ummatahu, agar supaya tidak menyulitkan umatnya. Nah, di sini, ya, menjamak sholat itu untuk menghilangkan haraj, menghilangkan apa? Kesulitan. Sehingga sebab yang membolehkan seseorang itu menjamak sholatnya itu adalah masyaqqah, kesulitan yang sebenarnya. Kesulitan yang sebenarnya, maka boleh untuk menjamak.
Famata lahiqal insan masyaqqatan wa haraja bitarkil jam'i jazalahul jam'u. Ini yang perlu digarisbawahi. Maka setiap kali seorang itu mendapati kesulitan dan dia akan terasa berat jika meninggalkan jamak sholat, maka boleh baginya untuk menjamak. Kalau nggak jamak sulit dia, ya, akan kesulitan. Bisa jadi sholat waktu yang lainnya akan dia tinggalkan, nah begitu. Maridhan kana ma'dzuran bi ghairil marad, baik itu karena sakit atau karena ma'dzur, sesuatu yang ya, menjadikan dia itu kesulitan tapi dia bentuknya bukan sakit. Muqiman kana musafiran, baik dia ini dalam kondisi mukim, tidak bepergian jauh, atau dalam kondisi dia bepergian jauh. Fa minal a'dzari allati tubihul jam'a aidan atau tubihul jam'u aidan ghairu safar wal marad. Maka di antara uzur, alasan yang dibolehkan untuk menjamak selain daripada safar dan sakit, di antaranya disebutkan di sini 3. Nanti kita akan sebutkan juga beberapa contoh-contoh yang lain. Ya, disebutkan di sini al-matarul katsir alladzi yaballu thiyab. Hujan yang sangat deras yang membuat pakaian itu basah. Wa yalhiqul mukallafu bisababihi masyaqqah. Ya, dan seseorang itu mendapati dengan sebab hujan itu kesulitan. Ya, kesulitan. Ya, semisal dia datang ke masjid di waktu maghrib, kemudian ya pada saat waktu maghrib itu hujan sangat deras. Ya, dan diperkirakan hujan ini cukup lama, misalnya sampai nanti waktu isya biasanya masih tetap deras hujannya. Nah, maka dia boleh untuk menjamak sholatnya. Ya. Boleh imam itu berinisiatif untuk menjamak sholat. Kemudian yang kedua al-wahlu wat-tin, karena adanya lumpur dan becek. Wa dzalika idza kana yashaqqu 'alan nasi bisababil masyi, yang demikian itu menyulitkan orang ya ketika dia berjalan untuk melakukan sholat. Kemudian yang ketiga ar-rihus syadidatul baridatu allati takhruju 'anil 'adah, angin kencang yang sangat dingin yang enggak biasanya ya, yang enggak biasanya angin itu bertiup ya dengan keadaan seperti itu. Atau berbagai macam alasan-alasan uzur-uzur yang lain yang membuat seseorang itu merasakan sulit jika dia meninggalkan jamak bersama kesulitan tersebut. Seperti contohnya tadi, bencana alam atau kebakaran rumahnya nggak memungkinkan dia untuk sholat, untuk tidak menjamak. Nah, dia jamak sholatnya tidak masalah. Nah, contoh-contoh yang lain ya. Ini ada beberapa contoh yang bisa kita nukil di sini. Semisal ini dinukilkan dari apa yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Seseorang yang kehilangan hewan ternaknya di waktu maghrib. Orang ini berkata, jika saya menjamak maghrib dengan isya, maka saya memiliki kemungkinan untuk mengejar hewan saya. Tapi jika saya berhenti di waktu sholat isya untuk mengerjakan sholat isya pada waktunya, artinya tidak dijamak, maka saya akan kehilangan jejak hewan ternak saya, misal begitu. Ada misalnya hewan ternaknya ucul gitu, lepas. Nah, jadi kondisi seperti ini. Nah, maka yang seperti ini, ya, adanya masyaqqah yang membolehkan dia untuk menjamak sholat. Atau misalnya motornya dicuri orang, ya, dicuri orang. Kalau saya memperkirakan motor saya itu masih dalam kota yang masih bisa dicari. Kalau misalnya saya nggak menjamak sholat, saya khawatir nanti kalau di tengah perjalanan mencari motor itu, saya kemudian berhenti di masjid sholat isya berjamaah bersama kaum muslimin, nggak saya jamak, nanti bisa-bisa hilang motor saya. Misal begitu ya. Nah, maka ini boleh untuk apa? Menjamak sholatnya.
Nah, ada yang lain ya, jadi kita ambil beberapa poin. Misalnya seseorang baru saja sampai rumah di waktu zuhur setelah dia melakukan perjalanan jauh yang membuat dia lelah. Berat bagi dia untuk menunggu waktu asar karena mengantuk sangat berat. Capek banget misalnya. Tapi kalau jika ditidur, dia perkirakan mesti nanti kebablasan sholatnya. Ya. Mesti nanti kelewatan waktu asarnya dan bisa jadi dia akan bangun di waktu maghrib atau bahkan waktu isya. Maka orang yang seperti ini boleh apa? Menjamak sholat asarnya dengan sholat zuhurnya. Ya. Bukan karena perjalanannya ya, kan ini sudah pulang. Karena adanya kelelahan yang sangat yang dia rasakan. Termasuk juga kalau misalnya Anda melakukan pekerjaan berat sekali sampai Anda sangat lelah kondisinya. Dan kondisinya nggak memungkinkan untuk Anda tidak tidur. Ya, karena kondisinya juga sangat mengantuk misalnya. Nah, maka boleh kalau dikhawatirkan seperti tadi, maka boleh untuk menjamak sholat. Ada juga orang yang seperti tadi ya, penyakit misalnya, ini penyakit yang lain. Misalnya orang itu terus menerus buang angin atau terus menerus buang air. Maka orang seperti ini boleh untuk menjamak. Ya, jadi setiap kali dia akan sholat, dia berwudu. Ya, kemudian apa? Dia menjamak sholatnya. Ya, karena dia memperkirakan kalau menjamak sholatnya dia tidak akan dalam kondisi kentut. Termasuk juga ibu yang menyusui, sedangkan anaknya terus-menerus menangis dan berat bagi si ibu untuk sholat di setiap waktunya. Maka di sini dia boleh untuk menjamak. Seorang pilot yang mayoritas perjalanannya dilakukan di malam hari misalnya, sehingga dia butuh tidur agak lama setelah waktu sholat asar dan bangun di malam hari di waktu isya. Jika dia bangun di waktu maghrib, maka tidur belum cukup dan dia tidak bisa tidur lagi jika bangun di waktu maghrib. Kalau hanya tidur sedikit itu belum cukup dan akan merasa sangat lelah ketika di pesawat. Maka boleh bagi pilot ini untuk tidur dan bangun di waktu isya dan menjamak sholat maghrib dan isya di waktu isya, yaitu jamak takhir. Ini masyakohnya, memang ada kesulitan gitu loh. Ya, memang ada kesulitan yang dirasakan. Ini beberapa kondisi-kondisi. Ya. Jadi batasan masyakoh itu memang benar-benar ya dia merasa kesulitan. Nah kemudian apa batasnya? Kita mengatakan ini masyakoh atau tidak masyakoh. Nah itu kembali kepada kondisi diri kita. Dalam arti terkadang kita menemukan ada kesulitan, tapi ini kesulitan yang dirasa ya bukan kesulitan yang benar-benar sulit sehingga layak untuk apa? Menjamak sholat. Nah maka kondisi seperti ini tidak boleh dia menjamak. Tidak boleh dia menjamak. Mungkin cuman pegel-pegel sedikit misalnya. Ya. Sikile baru jalan sekian kilo ya, kemeng-kemeng. Tapi dia masih bisa sholat nanti di waktu ya, di waktunya. Ya. Tidak benar-benar ya dia mengantuk dan harus merebahkan tubuhnya. Ya. Masih sekedar apa? Pegel-pegel sedikit. Dikasih balsem saja hilang gitu ya. Nah yang seperti ini tidak boleh kemudian apa? Dianggap ini masyakoh yang membolehkan dia menjamak sholat. Ya. Atau misalnya dia menghadiri pesta, undangan makan-makan, ya, di waktu habis sholat maghrib. Wah ini masyakoh ini. Karena nanti kalau saya tinggal sholat isya, balik wis entek. Ini bukan masyakoh gitu ya. Ini bukan masyakoh. Ya. Artinya di sini untuk menentukan batas masyakoh itu kembali kepada kita dan kita juga harus bertakwa kepada Allah dalam hal ini. Ya, jangan dikit-dikit wah masyakoh ini. Jangan. Ya harus benar-benar apa? Dirasakan kalau itu benar-benar sesuatu yang menyulitkan dirinya, baru dia mengambil keringanan untuk menjamak sholat. Ini isya Pak ya? Iya silakan adzan dulu. Nanti terakhir kita baca Al-Mas'alatu Tsaniyah. Insyaallah pertemuan berikut bab yang ke-10 mengenai salat Jumat.
Ya, al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua, fi haddil jam'il masyru', berkenaan dengan batas jamak yang disyariatkan. Wa haddul jam'il masyru'i huwal jam'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal 'isya binisbati lil musafiri wa man fi hukmihi. Jadi batasan menjamak yang disyariatkan adalah menjamak antara salat zuhur dan asar, salat maghrib dan isya. Ini berkenaan bagi musafir atau orang yang memiliki hukum seperti hukum musafir. Maksudnya orang yang melakukan perjalanan jauh. Wa kadzal jam'u fil hadar, demikian juga menjamak pada saat seseorang tidak dalam kondisi safar. Bisababil matar wa ma fi hukmihi, disebabkan karena hujan atau karena sesuatu yang ya serupa yang menjadi apa? Menjadi uzur untuknya sehingga membolehkan dia untuk melakukan jamak dalam sholatnya. Fayajuzu bainal isya'aini wadh-dhuhraini, maka boleh dia menjamak antara dua isya dan dua zuhur. Maksudnya apa? Dua isya maksudnya dua isya itu maghrib sama isya. Ya, maghrib sama isya dan zuhur sama asar. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan tadi, dan juga pengamalan Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum. Wa li anna al-'illata min al-jam'i bainal isya'aini wujudul masyaqqah wa hiya fi dhuhraini aidan. Ya, dikarenakan adanya alasan bolehnya menjamak antara maghrib dan isya serta juga antara zuhur dan asar, itu adalah wujudul masyaqqah, adanya kesulitan. Sekali lagi, kesulitan itu benar-benar sesuatu yang sulit, ya, yang merepotkan dia, menyulitkan dia, sehingga membolehkan untuk dia melakukan jamak dalam sholat. Seperti misalnya seseorang menjaga sesuatu dan tidak ada kawan yang bisa menggantikannya, menjaga barangkah atau menjaga sesuatu yang apa namanya, yang harus dijaga. Jadi kalau dia misalnya meninggalkan penjagaannya tersebut, sangat-sangat dikhawatirkan apa yang dia jaga itu akan hilang atau akan rusak atau akan ya mendatangkan bahaya misalnya begitu. Nah, maka yang seperti ini boleh untuk dia menjamak sholatnya di saat dia berjaga di situ, misalnya dia menjamak sholatnya, ini tidak ada masalah. Ya. Artinya ada masyaqqah yang tidak dibuat-buat, benar-benar kesulitan yang dihadapi. Tapi sampai sini mungkin ada pertanyaan. Iya, silakan. Di sini hadis tadi tanpa sebab itu seperti tadi Ustaz mengatakan kalau undangan seperti lantainan terus tanpa sebab enggak termasuk. Maksudnya enggak sebab tadi yang ditulis itu hujan, tapi tanpa sebab ya. Tanpa sebab ini itu kalau menurut para ulama, jika didapati adanya masyaqqah. Meskipun demikian, pernah saya membaca keterangan dari beberapa masyayikh, dibolehkan sekali-sekali saja tanpa ada masyaqqah sekalipun untuk menjamak sholat. Tapi itu sekali-sekali saja, ya. Mungkin 3 tahun sekali, 5 tahun sekali gitu. Jangan terus-terusan gitu. Ya. Tanpa ada masyaqqah. Tapi kalau ada masyaqqah boleh, ya, meskipun tidak sekali-sekali ya. Kalau memang masyaqqah itu memang dirasakan, kesulitan itu memang dirasakan, ya, sehingga dia menjamak atau perlu untuk menjamak sholatnya. Kalau tidak menjamak sholat malah justru menyulitkan dirinya, maka ini boleh selama dia menghadapi masyaqqah, dia boleh menjamak sholatnya. Ya, kalimat tidak karena takut dan tidak karena hujan itu memang menunjukkan tidak adanya masyaqqah, tapi hanya sekali-sekali saja. Ya, tidak boleh apa? Sering-sering. Iya. Seperti ya mengadakan wayang terus dengan tamu, iya. Kita kan kesulitan. Ya kalau memang dirasa kesulitan, silakan. Ya. Dilaksanakan sholat jamak, ya, menjamak sholat. Tapi kalau dirasa masih bisa ditinggal,
Nah ini tidak perlu menjamak. Ya, kembalinya ke kondisi masing-masing orang. Ya. Yang jelas tidak seperti yang saya contohkan tadi, dia ngarang-ngarang sebagai masyakoh tapi tidak masyakoh. Ya. Hanya gara-gara apa? Khawatir gak uman panganan itu. Nah, itu tidak masyakoh itu, ya tidak masyakoh. Ya, ya Pak. Itu jadi 3 tahun sekali, 6 tahun sekali. Apakah tidak bertentangan dengan yang ditetapkan dalam sholat itu ditetapkan waktunya? Iya, makanya perkecualiannya di hadis tadi itu. Saya pernah baca keterangan dari Syekh Ali Hasan. Ya seingat saya dulu masih ada majalah Az-Zakhirah itu yang dikeluarkan oleh Al-Irsyad Surabaya yang masih besar. Nah, itu ada artikel yang ditulis kalau tidak salah oleh Syekh Ali Hasan atau penulisnya salah seorang ustadz yang menukil keterangan dari Syekh Ali Hasan. Intinya boleh dilakukan sekali saja untuk menghidupkan sunnah itu. Ya, untuk menghidupkan sunnah itu. Tidak ada karena kondisi takut atau karena kondisi hujan atau karena kondisi-kondisi yang memberatkan. Ya, tidak ada masyakoh. Tapi hanya sekali saja. Tidak boleh terus-terusan. Yang mana intinya di sini seperti yang dikatakan Ibnu Abbas tadi, untuk memberikan isyarat kepada umat, ya, bahwa apa? Islam itu menghilangkan kesulitan bagi umatnya. Kalau memang dirasa sulit, dirasa ini, maka dibolehkan untuk melakukan jamak, gitu ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Sebentar, ini tadi mau tanya. Nanti daripada hilang nanti. Lupa nanti. Bisa kalau memang kondisinya tidak memungkinkan dia untuk sholat di waktunya, gitu ya. Contoh dokter yang ngoperasi itu kan butuh itu, karena operasi kan mungkin butuh waktu yang lama kan. Nah, dia menjamak sholatnya boleh, karena ada masyakoh, kesulitan. Iya, monggo Pak. Sebentar Pak, sabar ya. Musafir tadi. Iya. Kalau musafir di tengah jalan waktu di masjid ikut mungkin jamak. Iya, mungkin jamak. Kita ingin menjamak jamak kosor. Itu zuhur sholat lengkap dengan imam, terus asarnya gimana? Dia mau menjamak. Jamak kosor. Dia kosor, bisa. Tidak, maksudnya asarnya nanti 2 atau 4? Asalnya 2 kalau mengkosor, jamak kosor boleh. Boleh. Dengan imam. Boleh. Mungkin. 4 terus nanti setelah itu 2 rakaat. 2 rakaat. Iya. Seingat saya, yang saya tahu boleh. Karena ada kondisi di mana dia membolehkan untuk mengkosor sholatnya. Ya. Sedangkan dia tadi tidak mengkosor karena mengikuti imam yang mukim. Gitu. Iya Pak, belakang. Saya ikut jamaah Isya tapi belum sholat maghrib. Belum sholat maghrib, ya. Iya, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah orang yang belum sholat maghrib misalnya, ketika dia mendapati jamaah kaum muslimin melaksanakan sholat isya, dia mengikuti sholat isya dulu baru kemudian sholat maghrib, ya. Ataukah dia meniatkan sholat isya bersama imam itu untuk sholat maghribnya, setelah itu baru sholat isya. Ada yang mengatakan jika mewajibkan urutan, gitu ya, mewajibkan urutan, maka dia mewajibkan untuk sholat maghrib dulu baru sholat isya, sehingga nanti ketika 3 rakaat dia tidak mengikuti rakaat imam yang keempat, dia duduk tasyahud akhir dan dia salam. Setelah itu jika memungkinkan dia untuk bisa mengikuti rakaat sisa daripada sholat isya-nya itu, dia ikuti, ya, terus kemudian dia akan menambah sisanya setelah salamnya imam untuk sholat isya-nya, nah, gitu. Kalau sebagian ulama yang menetapkan harusnya ada apa? Tartib. Ya, kewajiban apa? Tartibnya, kewajiban berurutannya. Sehingga wajib sholat maghrib dulu baru sholat isya. Ya. Ada juga yang berpendapat tidak demikian. Ya. Selama dia mendapati jamaah kaum muslimin sholatnya di waktu tersebut, dia ikuti dulu karena dia sudah masuk di waktu isya tersebut. Dia sholat isya tersebut selesai, baru kemudian dia mengqadha sholat maghribnya yang dia tinggalkan setelahnya. Nah, gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi
lebih cenderung pada pendapat yang pertama. Kalau memang dia bisa meniatkan untuk sholat maghrib, ya, dia selesaikan dulu sholat maghribnya. Kalau ada sisa imam itu masih bisa diikuti rokaat sholatnya, ya, atau paling tidak bagian sholat yang bisa dia ikuti untuk dia berjamaah di situ, maka dia ikuti. Kemudian, ya, dia niatkan itu untuk sholat isya, ya, dan sisanya dia lanjutkan setelah, ya, imam itu menyelesaikan sholat isyanya tersebut. Ya, misalnya sholat maghrib tadi, ya, mengikuti imam dari awal sholat isya, dia niat sholat maghrib. Nah, nanti rakaat ketiga imam itu berdiri, dia duduk tasyahud akhir, ya, dia baca tasyahud akhir itu dengan singkat misalnya, ya, dia salam. Kemudian kalau dia masih memungkinkan untuk mengikuti rakaatnya imam, maka dia segera mengikuti rakaatnya imam yang tersisa untuk sholat isyanya tersebut, sehingga nanti sisanya dia menyempurnakannya. Karena yang saya tahu, wallahu a'lam, pernah Rasulullah itu di masa perang Ahzab itu, ya, di mana aliansi musuh-musuh itu bergabung di situ, kemudian menyulitkan Rasulullah dan para sahabat, merepotkan mereka sampai Rasulullah itu melupakan beberapa waktu sholat, sampai terlewatkan waktu sholat. Nah, maka Rasulullah pada saat teringat memerintahkan Bilal itu untuk azan 1 kali, kemudian setelah itu iqamah untuk sholat zuhur, kemudian iqamah lagi untuk sholat asar, iqamah lagi untuk sholat maghrib, iqamah lagi untuk sholat isya, ya. Dan itu dilakukan berurutan oleh Rasulullah SAW. Wallahu alam, sehingga kalau saya pribadi lebih cenderung untuk mengurutkannya terlebih dahulu, yang mana yang dia tinggalkan, baru kemudian sholat yang berikutnya, ya. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak mengapa sholat isya dulu baru kemudian sholat maghrib, karena dia sudah masuk di waktu sholat isya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena niatnya bukan menjamak, ya, karena niatnya bukan menjamak, tapi niatnya untuk mengqadha karena dia sudah meninggalkan sholatnya. Kalau misalnya dia sejak awal karena kesulitan, nah, dia niatkan menjamak dengan jamak takhir, maka dia maghrib dulu baru isya. Bisa dipahami, ya? Nah, cukup Pak, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa nafa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.